Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5A03 akan mempresentasikan mengenai materi kuliah Sistem Pengendalian Manajemen tentang konsep strategi pada perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maria Trivena Marlani Bere, kemudian yang kedua ada Elizabeth Angela Prabedianti, dan yang ketiga ada Tri Astuti. Nah, langsung saja untuk penjabaran materinya. Di sini apa sih yang dimaksud dengan strategi itu? Nah, strategi merupakan cara yang dipilih oleh perusahaan untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, sedangkan tujuan itu merupakan pernyataan luas mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Di sini tujuan dapat diartikan sebagai goals, dapat diartikan sebagai profitability, dan dapat diartikan sebagai risiko. Kemudian yang kedua ada konsep strategi, yaitu merupakan arah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan kemudian ada formulasi strategi, yaitu proses evaluasi mengenai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu formulasi strategi. Satu, faktor eksternal adalah norma-norma tentang perilaku yang dihadapkan di dalam masyarakat. Yang kedua, faktor internal adalah perilaku mengenai keterampilan maupun dalam bidang teknologi pengelolaan, pabrik, distribusi, dan logistik. Yang berikut tingkatan strategi. Yang pertama, corporate level. Strategi perusahaan berkaitan dengan bauran bisnis yang tepat, yaitu di mana perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Strategi korporat dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, single industri atau industri tunggal. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait. Yang ketiga, diversifikasi saling berkaitan. Yang berikut, strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia dan memaksimalkan nilai perusahaan. BCG model adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan UBS. BUIRT menyiratkan tujuan dari peningkatan pangsa pasar. Yang kedua, HOLT, misi strategis ini ditunjukkan untuk perlindungan pangsa pasar unit bisnis dari posisi kompetitif. Yang ketiga, HARVEST memiliki misi memaksimalkan laba. Yang keempat, DIVEST menunjukkan keputusan untuk menarik diri dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pentingnya strategi bisnis. Strategi bisnis perusahaan. 1. Tahap perencanaan. 2. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. 3. Efisiensi dan efektivitas. 4. Keunggulan kompetitif. 5. Kontrol. Macam-macam strategi perusahaan. 1. Pertumbuhan perusahaan memerlukan waktu untuk mengenalkan produk baru dengan produk yang sudah ada. 2. Menciptakan pasar baru. Dalam proses menciptakan pasar baru, memerlukan riset yang matang tentang tren dan kebutuhan dari konsumen. 3. Akuisisi bisnis. Jika perusahaan memiliki yang cukup, maka bisa menggunakan strategi ini. Perusahaan tidak perlu menciptakan produk baru. 4. Diferensiasi produk. Perusahaan bisa melakukan diferensiasi produk ketika memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor. 5. Permainan harga. Dari kelompok kami, jika ada yang kurang atau salah, kami mohon maaf.